Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-557 ini dengan para pemain Nanang sebagai Diposari, Wit Hendra sebagai Prabangkara, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Rusli sebagai Paraji Gading, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Haris Tiono sebagai Lurah Prajurit, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Senopati Diposari yang menghadapkan Dedes untuk melaporkan kemunculan orang bercaping itu duduk terpekur. Duka yang membayang di wajah Ken Dedes terlihat masih kental. Bagaimanapun juga, hilangnya Anusapati membuat perempuan itu sangat gelisah.
Bagaimana Kakang Senopati Diposari? Tidak adakah sesuatu yang bisa kau ceritakan kepadaku tentang anakku Anusapati? Aku gelisah sekali, Kakang. Bagaimana nasibnya? Ampun, Tuan Putri. Telah dikerahkan cukup banyak prajurit untuk menyebar ke segala penjuru guna menemukan kembali Pangeran Pati. Mohon Tuan Putri bersabar. Hamba berharap Pangeran Pati akan segera ditemukan kembali. Kasihan Anusapati, Kakang. Ia tentu haus. Mestinya aku menyusuinya. Hamba bisa mengerti perasaan Tuan Putri. Tuan Putri tentu sangat cemas dan kebingungan. Namun hamba percaya, siapapun yang menculik Pangeran Pati itu tentu tidak bermaksud untuk mencelakakannya. Apakah benar begitu, Kakak? Iya, begitulah perhitungan hamba, Tuan Putri. Anusapati, anakku. Baiklah, Tuan Putri. Silakan Tuan Putri istirahat dulu. Mohon Tuan Putri berhati-hati. Jika tiba-tiba orang itu muncul menemui Tuan Putri, biarlah hamba akan melanjutkan mengelilingi istana itu untuk menemukan orang bercaping lebar yang mencurigakan itu. Jika hamba tidak berhasil, dan jika ternyata orang itu berbahaya, hamba akan mengetuk pintu sanggar Pamujan, memberitahukan Baginda. Baginda tidak ada, Kakak. Maksud Tuan Putri? Anggap saja Baginda tidak ada. Maksudnya apa, Tuan Putri? Terserah Kakang menerjemahkannya. Tidak ada gunanya kau mengetuk pintu sanggar Pamujan. Senopati Diposari termangu sejenak, seperti berusaha mencernakan apa yang dimaksud oleh Ken Dedes. Diposari kemudian mengangguk-anggukan kepala, seolah dia telah menemukan jawaban yang sebenarnya. Senopati Diposari kemudian menyembah dan beringsut pergi meninggalkan bilik pribadi Putri Ken Dedes. Bagaimana, Lurah Prajurit? Kami tidak berhasil menemukan siapapun, Tuan. Seluruh sudut istana telah kami periksa. Namun orang yang mencurigakan itu tidak kami temukan, Tuan. Ada beberapa orang prajurit yang memberikan kesaksian munculnya orang bercaping itu, Ki Lurah. Laporan itu bukan laporan yang bisa diabaikan. Cukup banyak tempat di dalam wilayah istana ini yang bisa dipergunakan oleh orang itu untuk bersembunyi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Tuan? Nyalakan obor di semua sudut. Aku akan menghadap kepada Tuan Putri Ken Umang. Baik, Tuan. Tidak perlu diperintah sampai 2 kali, prajurit berpangkat lurah itu segera memerintahkan kepada para prajurit untuk menyalakan obor sebanyak-banyaknya. Tidak berapa lama kemudian, wilayah istana itu telah menjadi tempat yang terang benderang. Ken Umang membuka pintu dengan sikap tidak senang ketika mengetahui yang mengetuk adalah Senopati Diposari. Ada apa, Diposari? Mohon ampun Tuan Putri, jika hamba telah mengganggu Tuan Putri. Seharusnya aku beristirahat, tetapi kau telah mengusik ketenanganku, Diposari. Hamba Tuan Putri. Sebelumnya, hamba mohon maaf karena telah lancang berani mengusik ketenangan dan istirahat Tuan Putri. Cepat katakan, ada apa? Hamba bermaksud mengingatkan Tuan Putri bahwa baru saja beberapa orang prajurit melihat orang tak dikenal yang mengenakan caping lebar memasuki istana. Dan mengapa kau memberitahu aku? Kau mengira aku menyembunyikan orang? Tentu saja tidak, Tuan Putri. Hamba tidak berani menyimpan tuduhan demikian di dalam hati hamba. Hamba memberitahu karena membayangkan kemungkinan orang tak dikenal itu membahayakan Tuan Putri. Mengapa kau mengira ada orang yang akan membahayakan aku, Diposari? Semata-mata karena hamba telah mendapat limpahan kekuasaan dari Baginda untuk mengamankan istana Tuan Putri. Hamba tidak mempunyai dugaan yang demikian. Hamba merasa bahwa tugas hamba untuk memberitahu Tuan Putri bahwa ada orang tak dikenal yang mencurigakan telah hamba laksanakan sebaik-baiknya. Ya, meski hamba melihat Tuan Putri mempunyai penilaian yang lain. Sekarang,
Hamba mohon diri Tuan Putri. Pergilah. Senopati Diposari melangkah meninggalkan keputren Ken Umang. Senopati itu merasa sakit hati oleh sikap Ken Umang yang ketus dan tidak menghargainya. Beberapa saat Senopati itu melangkah, tiba-tiba dia berhenti dan ingatannya tertuju pada apa yang baru saja diucapkan oleh Ken Umang. Dan mengapa kau memberitahu aku? Kau mengira aku menyembunyikan orang? Aneh. Kata-kata Tuan Putri Ken Umang itu sungguh terasa aneh. Tuan Putri mengira aku menyimpan tuduhan bahwa Tuan Putri menyembunyikan seseorang. Aku tidak menuduh demikian, tetapi Tuan Putri justru membantah. Apa artinya itu? Apa artinya? Apakah itu tidak berarti bahwa sebenarnya Tuan Putri Ken Umang malah menyembunyikan seseorang? Senopati Diposari sibuk berbicara dengan diri sendiri, mengotak-atik dan menghubung-hubungkan apa yang didengar dan diketahuinya. Sementara itu Ken Umang telah menutup pintu kembali. Perempuan yang sedang hamil itu mengangguk-anggukan kepala. Keluarlah, Paman. Orang itu sudah pergi. Demikian Ken Umang mempersilahkan. Tirai kain telah menyibak dan seseorang muncul dari balik dinding. Kehadiran Paman telah diketahui oleh para prajurit. Bukan aku. Bagaimana Paman bisa yakin bahwa bukan Paman Paraji yang dicari-cari para prajurit itu? Bukankah yang dicari adalah orang yang bercaping? Iya. Bukan aku, Ken Umang. Pasti ada orang lain yang juga menyusup masuk ke dalam istana ini. Aku tidak mengenakan caping. Lalu siapa Paman Paraji? Entahlah. Nampaknya keadaan di dalam istana ini semakin ruwet saja, Paman. Dan kau harus pandai-pandai mengembat suasana, mengendalikan keadaan jika kau ingin tampil sebagai pemenangnya, Ken Umang. Itulah sebabnya aku mengundang Paman Paraji kemari. Paman harus membantuku. Ya, aku akan membantumu. Dan sebaliknya, kau juga harus membantuku agar aku bisa mendapat tempat pula di dalam istana ini, Ken Umang. Jangan khawatir, Paman. Ken Umang dan orang yang rupanya menyusup masuk ke dalam istana secara tidak wajar itu berbicara berbisik-bisik. Orang yang dipanggil dengan sebutan Paraji itu sudah cukup tua usianya. Di wajahnya nampak sisa luka yang membekas. Sementara itu, pada waktu yang bersamaan... Siapa itu? Siapa? Hamba, Tuan Putri. Siapa kau? Jangan cemas, Tuan Putri. Hamba tidak bermaksud jahat. Kau siapa? Dan apa yang kau lakukan? Sebut saja hamba orang bercaping. Apa yang akan kau lakukan orang bercaping? Hamba hanya bermaksud memberitahu agar Tuan Putri tidak merasa cemas berkelanjutan bahwa Pangeran Pati dalam keadaan selamat dan tidak kekurangan sesuatu apa. Demikianlah, Tuan Putri. Kaukah yang mencuri anakku? Hamba, Tuan Putri. Mengapa kau lakukan itu? Semata-mata karena untuk menyelamatkan Pangeran Pati dari bahaya. Itulah sebabnya Pangeran Pati terpaksa hamba ambil. Kelak pada suatu saat, ketika Tuan Sri Bagina telah mampu menemukan dirinya kembali, serta menempatkan keadaan di tempat yang seharusnya, Pangeran Pati tentu akan kembali ke pangkuan Tuan Putri Ken Dedes. Benarkah apa yang kau katakan itu? Hamba, Tuan Putri. Tetapi siapa kau? Dan bagaimana aku bisa percaya dengan apa yang kau katakan? Bagaimana dengan Pangeran Pati? Bagaimana? Mohon Tuan Putri jangan cemas dan mohon jangan menangis. Percayalah Tuan Putri bahwa Pangeran Pati dalam keadaan selamat. Tuan Putri harus mempertimbangkan bahwa seandainya Pangeran Pati tetap berada di dalam istana, jiwanya akan terancam. Hamba mohon diri Tuan Putri Ken Dedes. Tunggu, jangan pergi. Hamba, Tuan Putri. Tunjukkan kepadaku di mana Pangeran Pati berada. Aku akan mencari kesempatan untuk ke sana. Jangan Tuan Putri, hamba keberatan. Hamba mohon diri. Anusapati anakku. Orang bercaping itu telah berada di halaman keputren Istana Ken Dedes. Orang bercaping yang menutupi wajahnya itu kemudian melangkah menuju ke halaman pagelaran. Itu dia! Gepung! Serentak para prajurit berlarian. Dengan cekatan mereka mengepung orang bercaping lebar itu dengan tombak-tombak teracu dan pedang-pedang telanjang. Beberapa saat kemudian, Senopati Diposari telah datang dengan langkah tergesa-gesa. Dada Diposari berdesir melihat orang bercaping itu. Bagaimana ini? Bagaimana sebaiknya aku harus bersikap? Mau apa kalian semuanya? Siapa sebenarnya kau? Kau mengenakan topeng dan caping dengan sikap yang mencurigakan sekali.
Apa tidak boleh menggunakan topeng dan caping seperti ini? Benarkah ada larangan? Ini di dalam istana, Kisan. Kau boleh melakukan hal-hal seenakmu, tetapi di dalam hutan sana. Baiklah, lihatlah aku. Lihat, siapa wujudku? Nah, inilah aku. Sri Baginda. Para prajurit benar-benar terkejut. Mereka tidak mengira orang bertopeng itu adalah raja mereka sendiri. Orang itu kembali mengenakan capingnya dan kembali menutup wajahnya pula. Dia melenggang melangkah meninggalkan para prajurit yang serentak menyembah. Dada Senopati Diposari berdesir, dan tidak berapa lama kemudian orang bercaping itu telah melintasi regol halaman untuk kemudian lenyap di telan kegelapan. Diposari seperti terbangun dari tidurnya. Dia berlari mengejarnya. Aku harus berbicara dengan orang itu. Senopati Diposari berlari ke depan dinding regol, namun ternyata yang dicarinya sudah tidak ada, lenyap seolah ditelan tanah yang merekah. Diposari menebarkan pandangan matanya. Tetap saja bayangan orang yang mengenakan caping itu sudah tidak ada. Senopati Diposari yang merasa berkepentingan dengan orang itu segera bergegas memburunya. Kemana orang bercaping itu tadi? Cepat sekali. Ia sudah tidak ada. Diposari bergegas berlari menuju ke kegelapan alun-alun di depan istana. Dia berharap menemukan kembali orang bercaping itu. Tidak ada. Sayang sekali. Seharusnya aku berbicara dengan orang bercaping itu. Menilik ciri-ciri yang pernah dikatakan Ki Gajah Wengker. Orang bercaping itu orangnya. Orang yang mampu mengubah wajah sesuai yang dikendakinya. Apa yang kau lakukan di sini? Tuan. Siapa yang kau cari? Aku mencari Tuan. Sikapmu tidak seperti seorang senopati terhadap raja. Apakah Tuan merasa diri Tuan sebagai seorang raja? Baiklah. Rupanya kau cukup banyak mendengar dari Putut Gajah Wengker. Ada apa, Senopati? Tuan, saya tahu bahwa Tuan adalah kepanjangan tangan dari Sang Panembahan yang banyak disebut-sebut itu. Saya ingin mendapatkan beberapa petunjuk dari Tuan. Dengar, Diposari. Rajamu saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Padepokan Dandang Kandaka. Perjalanannya masih dihambat oleh saudaraku. Jangan kau pikirkan soal Ken Arok. Pusatkan perhatianmu ke Kaputren Istana Ken Umang. Kenapa dengan istana keputren Tuan Putri Ken Umang, Tuan? Seseorang yang patut kau curigai saat ini tengah menyusup masuk ke dalam kaputren itu. Hati-hatilah. Orang itu berilmu cukup tinggi. Beberapa saat lamanya ia hilang, tidak ada kabar beritanya. Orang itu pernah tergelincir masuk ke dalam jurang di suatu tempat yang bernama Kembang Ayun. Namun rupanya sekarang ia menjalin hubungan dengan Ken Umang. Pantas. Apa yang pantas? Sikap Tuan Putri Ken Umang seperti menyembunyikan sesuatu. Terserah apapun yang kau lakukan, Senopati Diposari. Pertimbangkan sebaik-baiknya sebelum kau bertindak. Orang itu mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Ia menguasai jenis ilmu yang menyebabkan ia bisa menghilang. Jika kau berkeputusan untuk menangkap orang itu, aku akan membantumu, Senopati. Jika orang itu tidak mau menyerah dan mencoba pergi dengan menggunakan aji pangelimunan, aku akan membekuknya. Terima kasih, Tuan. Aku akan berusaha untuk menangkapnya. Aku merasa berbesar hati karena Tuan bersedia untuk membantu. Nah, bagaimana dengan keadaan Pangeran Pati, Tuan? Ia dalam keadaan sehat. Kalau boleh aku mengetahui, apakah Tuan baru saja menemui Tuan Putri Ken Dedes? Tanyakan saja pada Tuan Putri Ken Dedes. Selamat berpisah, Diposari. Senopati Diposari telah kembali ke halaman istana, disambut oleh para prajurit pengawal istana yang kebingungan. Tuan, bagaimana Tuan? Apanya yang bagaimana? Bagaimana dengan Sri Baginda? Tuan telah menemuinya.
Iya. Sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Baginda itu? Aku tidak berani menanyakannya. Oh ya, mana Ki Lurah di Pokhara? Saya, Tuan. Baginda baru saja memberitahu bahwa ada orang yang tidak dikenal menyusup ke dalam istana keputrian Tuan Putri Ken Umang. Nah, menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Apa perintah Baginda, Tuan? Itulah. Baginda tidak menjatuhkan perintah yang jelas dan tegas. Baginda hanya menyerahkan kepadaku. Kalau begitu, sebaiknya Tuan mengambil keputusan. Baiklah, kita kepung istana keputrian Tuan Putri Ken Umang. Kita tangkap orang yang tidak kulunuan itu. Cepat, jangan sampai lolos. Para prajurit bergerak berlarian dalam gerak prajurit yang sudah amat terlatih. Maka sekejap kemudian, istana keputrian Ken Umang telah dikepung rapat. Ken Umang menjadi tegang mendengar langkah-langkah berlarian di halaman istananya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Mungkin mereka akan menggeledah istana keputrianmu ini, Ken Umang. Gila. Biar saja mereka melakukan hal itu, Ken Umang. Kalau mereka menemukan paman di sini bagaimana? Hanya Baginda yang bisa menemukan aku dalam bungkus aji Panglimunan, Ken Umang. Jangan cemaskan aku. Beri kesempatan pada mereka untuk menggeledah istana keputrianmu ini. Dan jika mereka tidak menemukan siapapun, kau akan mendapat kesempatan untuk memaki-maki mereka. Bagus sekali, paman benar. Umang memperhatikan orang berwajah cacat yang dipanggilnya dengan sebutan paman itu. Orang tua itu nampak komat kamit seperti merapal sebuah mantra. Ken Umang berdesir ketika melihat ada wujud kabur yang membungkus tubuh orang itu, sehingga semakin lama semakin kabur dan semakin kabur, untuk kemudian setelah berlangsung agak lama, orang itu telah lenyap sama sekali dari pandangan mata. Paman Paraji. Aku masih tetap di sini, Ken Umang. Bukan main. Siapa? Hamba Tuan Putri. Hamba kembali mengajukan permohonan untuk menghadap. Untuk apa lagi? Hamba mohon Tuan Putri untuk berkenan membuka pintu lebih dulu. Hamba memohonang perintah dari Sri Baginda. Ada apa di Posari? Hamba akan menggeledah istana keputrian ini, Tuan Putri. Gila, kau sadar dengan kata-katamu, Senopati di Posari? Hamba, Tuan Putri. Hamba mendapat petunjuk langsung dari Sri Baginda sendiri yang mengatakan bahwa ada seseorang tak dikenal yang sekarang berada di keputrian ini. Hamba membawa wenang untuk menggeledah. Prajurit, geledah! Beberapa orang prajurit bergerak dengan terengginas menggeledah istana keputrian. Senopati Diposari menunggu dengan tegang. Beberapa saat kemudian, para prajurit yang melakukan penggeledahan itu telah kembali. Bagaimana? Tidak ada, Tuan. Semua sudut sudah kau periksa? Tidak ada, Tuan. Keterlaluan. Aku tidak akan membiarkan perlakuanmu ini di Posari. Hamba, Tuan Putri. Hamba persilakan Tuan Putri untuk mempersoalkannya kepada Sri Baginda. Karena Sri Baginda yang memerintahkan hamba untuk melakukan hal ini. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya Baginda akan memerintahkanmu melakukan semua ini. Hamba sudah mengatakan, Tuan Putri. Silakan Tuan Putri mempersoalkannya terhadap Baginda. Baginda yang telah menjatuhkan perintah kepada hamba untuk menangkap orang yang menyusup ke dalam istana, Tuan Putri. Kau tentu memfitnahku. Kau tidak menemukan siapapun di keputrianku. Hamba mendapat keterangan itu justru dari Sri Baginda sendiri, Tuan Putri. Awas kau di Posari. Kalau sampai kau ternyata memfitnahku, kau akan mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Apa yang terjadi itu tidak terduga-duga oleh siapapun. Tiba-tiba sebuah pisau melesat dengan cepat dan tidak diketahui dari mana datangnya. Pisau itu menyambar sosok tubuh yang kasat meripat, tidak terlihat karena terlindung aji Panglimunan. Pisau itu menancap di telapak tangan kanan tamu Ken Umang, yang kemudian segera kamanungsan. Ken Umang menjadi pucat pias wajahnya melihat tamunya yang dipanggil paman itu terlihat dengan pisau tembus menancap ke dinding. Keparat setan alas. Tangkap orang itu, ikat erat-erat tubuhnya. Ayo, ayo. Orang yang dipanggil paman oleh Ken Umang itu benar-benar bernasib sial. Dua pisau telah mencengkram kedua telapak tangannya hingga amblas ke dinding dan bagaikan melumpuhkan segenap kekuatannya. Maka dengan mudah para prajurit yang diperintahkan oleh Senopati Diposari itu mengikat sekujur tubuhnya dengan tali jangat yang sangat kuat. Sebuah sentuhan tangan Diposari di tengkuk orang itu menyebabkannya lumpuh tidak berdaya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.